Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Safira Rahmanda dan Lisa Dwi Listiani akan memaparkan materi dengan tema Jurisprudensi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dan Kontribusi bagi Pembangunan Hukum Nasional. Yang pertama yaitu pengertian dan syarat jurisprudensi. Pengertian jurisprudensi sendiri terdapat berbagai macam. Yang pertama, jurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan. Yang kedua, jurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan. Yang ketiga, jurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama. Yang keempat, jurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan. Sedangkan syarat-syarat jurisprudensi antara lain yaitu A. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau in Kraft van Gewich yang akan menghasilkan suatu keadilan bagi pihak yang bersangkutan. Yang B. Putusan yang ada harus sudah berulang-ulang beberapa kali atau dapat dilakukan dengan suatu pola yang sama di beberapa tempat terpisah. Yang C. Norma yang terkandung di dalamnya tidak terkandung dalam suatu peraturan tertulis, kalaupun ada, tidak begitu jelas. Yang D. Putusan tersebut juga telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dikatakan dengan jurisprudensi dan diusulkan oleh para tim penilai yang sudah dibentuk oleh MA atau juga MK. Selanjutnya ada pentingnya jurisprudensi dalam produk pengadilan agama atau mahkamah syariah. Terdapat beberapa alasan yang menggunakan jurisprudensi dalam menentukan suatu hukum. Adanya jurisprudensi dalam hukum tidak berarti bahwa para hakim bebas menciptakan hukum. Secara praktis, jika telah terdapat keputusan peradilan tinggi atau mahkamah agung, maka putusan pengadilan yang lebih rendah akan diperbaiki atau dikoreksi oleh PT atau MA jika ada upaya hukum. Hal tersebut tentu lebih memudahkan para hakim yang berada di tingkat peradilan agama atau mahkamah syariah jika telah ada putusan dari peradilan yang lebih tinggi dan waktu akan lebih efisien. Untuk tema selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Lisa Dwi Listiani. Selanjutnya yaitu kontribusi jurisprudensi peradilan agama dan mahkamah syariah dalam pembinaan hukum nasional. Yang pertama, kewarisan anak perempuan sebagai asobah. Dalam perkara waris, putusan-putusan pengadilan telah berkembang. Beberapa di antaranya dianggap sebagai putusan pelopor. Misalnya, putusan yang mendudukkan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Yang kedua yaitu istri lain agama dapat mewarisi suami muslim. Di antaranya adalah putusan MA nomor 16K atau AG 2010, putusan tentang hak waris istri yang berbeda agama dengan suaminya, menjadi salah satu putusan yang progresif dan merupakan putusan yang memperlihatkan pembaruan mengenai hukum waris Islam. Selanjutnya yaitu upaya pengembangan hukum lewat jurisprudensi. Yang pertama, tidak melakukan perubahan jurisprudensi yang drastis, mempertahankan jurisprudensi atau strat decisis dalam jangka waktu yang relatif lama dalam kasus tertentu. Dianggap merupakan keharusan apabila antara kasus terdahulu dengan yang sekarang terdapat sesama permasalahan dan fakta hukum yang persis sama, maka hakim terikat untuk mengikuti rasio decidendi yang terdapat di dalamnya. Perubahan jurisprudensi yang terjadi secara drastis mengakibatkan strat decisis akan mengalami fluktuasi. Yang kedua yaitu meletakkan titik keseimbangan antara definitif dan evolusif. Agama jurisprudensi dapat berperan dan berfungsi sebagai stabilisator dan katalisator pembaharuan hukum. Hakim harus melakukan perubahan dan mengembangkan jurisprudensi yang bersifat dan elastis. Yang ketiga yaitu memperluas rasio decidendi sesuai kenyataan situasi. Langkah yang dapat dilakukan hakim memperluas atau mengembangkan rasio decidendi yang tertuang dalam putusan terdahulu sesuai dengan perbedaan fakta dan situasi, atau to enhance the ratio decidendi in different factual situation. Memperluas rasio decidendi
atas suatu putusan yang telah diterima sebagai strategisis merupakan upaya yang mengembangkan yurisprudensi menjadi katalisator pembangunan hakim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.